Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah mendiagnosa ruqyah syariah ya? Bagaimana prosesnya? Jadi proses yang biasa saya lakukan kepada pasien-pasien saya ketika datang atau baru konsultasi, tentunya nanti sekaligus satu kali pertemuan itu langsung terapi ya. Tapi tidak langsung dibacakan ayat-ayat Quran. Kita melakukan diagnosa dengan mengobrol, dengan mencari informasi lebih jauh. Yang pertama tentunya yang saya tanyakan adalah bagaimana keluhan apa yang sering dialami. Keluhan secara fisik, adakah yang sakit di anggota tubuh tertentu, di waktu tertentu, ada enggak? Gitu, apakah sakitnya terus menerus, apa berkala, apa di jam tertentu, ya ditanyakan semuanya ya. Apakah sakit kepala, sakit di tengkuk leher, lalu keluhan-keluhan yang lainnya. Yang pasien itu akhirnya datang untuk minta diruqyah, apa sih yang mendasari gitu ya? Apa yang mendasari pasien ini kok datang untuk diruqyah? Ya. Lalu biasanya masalah psikis, emosional. Aduh, saya ini nggak bisa tenang, nggak bisa tidur ya. Kadang ada yang seperti itu keluhannya. Ada yang saya emosional nih Ustadz, kami nih berdua ribut terus, suami istri ribut terus gitu. Atau anak yang kecanduan game online ya, kecanduan gadget, atau kecanduan video porno, kecanduan narkoba ya, depresi, takut, anxiety disorder ya. Juga ditanyakan apakah pernah ketindihan, rep-rep ya, ketindihan, seperti mau berak susah, aduh berat gitu ya. Terus mimpi buruk, adakah mimpi buruk yang terjadi selama ini? 3 bulan, 6 bulan terakhir ini ada mimpi buruk enggak? Masih diingat nggak mimpinya? Kalau nggak diingat nggak apa-apa. Yang penting oh pernah berapa kali gitu. Apakah mimpi ketemu seseorang yang ada di dunia nyata? Ya, mungkin ketemu temannya, teman SMA-nya atau teman kerjanya. Apakah pernah mimpi orang yang sama sampai terulang hingga 3 kali? Nah, ini juga menjadi diagnosa. Lalu mimpi ketemu seseorang tapi di dunia nyatanya tidak ada, ya merasa bahwa ini ada orang nih dalam mimpi selalu sosoknya si pokoknya seperti itulah sosoknya, tapi di dunia nyata nggak ada gitu ya. Di kehidupan sehariannya nggak ada sosok tersebut. Nah, itu juga menjadi diagnosa. Ditanyakan hal seperti itu biasa tanyakan. Sampai hal yang paling sensitif terkadang ya. Jadi ibaratnya kalau kita nih punya dinding emosional ya, ibaratnya hal yang sangat privacy, kadang saya harus bertanya, kalau ini terkait dengan keluhan, dari dasar keluhan tersebut, keluhan pasien, baru saya mencari diagnosa. Jadi harus dari keluhan pertama. Setelah tahu keluhannya, baru mencari-cari nanti diagnosa. Nah, ada yang timbul keluhan berikutnya baru cerita. Kadang gitu butuh proses. Ada yang pasien itu langsung bercerita semuanya apa adanya, tapi ada yang butuh waktu, yaitu trust ya, kepercayaan butuh waktu. Nggak apa-apa. Kadang ceritanya butuh waktu lama, karena mungkin berkaitan dengan traumatis, berkaitan dengan emosional, traumatis di masa lalu. Jadi ketika mau cerita langsung nangis dulu. Nah, dia yang seperti itu. Jadi riwayat kehidupan ini penting. Ya, di riwayatnya ada traumatis nggak di masa lalu, ada masalah yang membuat emosi bergejolak, ya apakah masalah rumah tangga atau ada masalah putus cinta atau masalah apa, ini berkaitan sekali ya. Terus juga ada nggak di masa lalunya datang ke orang pinter, dukun ya, orang pinter, dukun, terus orang paranormal dan lain sebagainya sejenisnya, karena orang-orang ini sudah jelas kan menggunakan jin dalam proses terapinya, sehingga ini perlu dianalisa ya, masuk juga dalam pertanyaan-pertanyaan saya. Dimungkinkan orang tersebut akan terkena gangguan jin kalau pernah datang ke dukun ya. Nah, terus punya jimat pusaka enggak gitu, diyakini benda yang diyakini adanya kekuatan. Nah, seperti ini juga ditanyakan proses-prosesnya. Setelah informasi sudah didapat dari keluhan, lalu diagnosanya dengan cara tadi bertanya ya. Pertanyaan sampai detail, ada pertanyaan lain yang sensitif ya, tergantung nanti situasional ya.
Lalu setelah bertanya itu saya mendapatkan informasi. Informasi ini saya analisa. Maka sangat bagus kalau pasiennya jujur. Kalau di pertemuan pertama pasiennya tidak mau terbuka, tidak mau jujur semua permasalahannya, yang saya tanyakan tidak dijawab dengan semuanya, maka akan sulit. Karena saya menganalisa dari data. Maka data analisa saya akan tidak tidak bagus, sehingga saya bisa salah nanti dalam menentukan terapinya gitu ya. Ya, ini setelah dari data tersebut baru kita akan lakukan. Apakah ini perlu terapi psikis? Ya. Nah, apakah pasien ini perlu terapi ain penyakit ain? Apakah ini ini hanya ruqyah saja gitu. Oh, ini perlu diberikan tausiah, pemahaman agamanya yang keliru. Nah, di situ ada. Nah, dari obrolan nanti tanya jawab akan ketahuan, oh ternyata ada pemahaman yang keliru nih di pasiennya. Begitu dapat semua informasi, baru kita akan masukkan pemberian tausiah, pemahaman di akidah yang lurus seperti apa, yang benar. Ada pemahaman-pemahaman yang keliru dalam kesehariannya ya. Nah, itu penting. Jadi sifatnya kalau ruqyah yang saya terapkan adalah bimbingan konseling dan ruqyah syariah. Ya, seperti itu. Ya, keluhan, diagnosa, mencari data, baru dilakukan ruqyah. Lalu proses ruqyahnya, saya selalu mengajarkan ruqyah mandiri tanpa kesurupan, insya Allah. Jadi itu dulu pertama. Jadi sebelum diruqyah, RMTK dulu, ruqyah mandiri tanpa kesurupan. Nanti kita beristighfar, berdoa minta ampun sama Allah, ya kalau ada dosa-dosa besar harus sholat taubat, ya lalu saling memaafkan satu sama lain, keluarga, orang tua dengan anak, suami dan istri semua. Saling minta maaf, dan kalau ada orang di sini, di sekitar yang hadir, tidak ada yang hadir misalnya, tapi buat kesalahan dimaafkan. Kalau ternyata kita yang bikin kesalahan, nanti selesai sesi, minta maaf. Nah begitu, didatangi ya. Nah prosesnya ruqyah mandiri tanpa kesurupan ada di video saya, silakan lihat ya, itu nanti lebih detail, langsung praktek, bisa langsung dipraktekkan, silakan. Setelah selesai baru akan dilihat reaksi dari RMTK, reaksinya seperti apa. Nah setelah tahu reaksinya maka kita bisa tahu kan gejalanya, reaksi atau tidak reaksi tetap saya ruqyah biasanya. Lalu saya ruqyah ya, tentunya ada standar syar'i ya, ruqyah. Untuk akhwat tidak boleh megang tertentu gitu, pakai sarung tangan, paling pegangannya di bagian kepala dan leher gitu ya. Kalau ternyata sakitnya di perut untuk akhwat, maka dibutuhkan suaminya yang megang atau dirinya sendiri yang megang. Saya cukup membacakan saja, membacakan ayat-ayat ruqyah. Nah, seperti itu. Setelah proses ruqyah selesai, maka pertemuan pertama ini ya selesai, maka dibutuhkan PR. PR-nya itu terapi 7 hari, terapi selama 7 hari. Detail terapi 7 hari ada videonya tersendiri ya. Kalau pengen tahu detailnya ada video sendiri, silahkan cari di channel saya. Nah nanti terapi 7 hari itu ruqyah rumah, sedekah, minum air ruqyah, jaga adab tidur, zikir pagi dan petang ya. Detailnya ada di videonya nanti. Silahkan dicari. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendukung dakwah, dan antum bisa mendapatkan video-video manfaat lagi ya, lebih banyak insya Allah. Baik, setelah terapi 7 hari, kalau bisa, kalau berkenan, saya selalu bilang kalau berkenan, datang lagi terapi yang kedua untuk diruqyah. Kalau ngerasa sudah terapi pertama lalu terapi 7 hari sembuh nih Ustadz, gimana dong? Alhamdulillah, nggak ada keluhannya, udah nggak ada. Perlu datang kedua nggak? Kalau saya sarankan perlu datang kedua untuk dicek, pengecekan. Setelah datang kedua di ruqyah benar udah selesai, maka kasus selesai. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau apalagi kalau ada gangguan lagi, maka perlu datang kedua. Nanti kedua itu ada proses ruqyah lagi dan biasanya ditambah amalan. Atau pengecekan yang terapi 7 hari kerjakan semua enggak? Biasanya banyak yang bolong nih. Nah, yang bolong-bolong ini mesti diulang lagi nanti terapi 7 harinya. Jadi pertemuan ketiganya di pekan depan, minggu ke depan. Tapi kalau sudah dilakukan semua, amalannya akan ditambah. Nah, biasanya dari pertemuan-pertemuan itu untuk kasus-kasus berat ya, ada yang mengaku sihir lah, atau kasus-kasus yang butuh penanganan panjang. Itu biasanya bimbingan-bimbingan konseling tausiah yang lebih banyak. Lalu dibangun motivasi untuk zikir lebih
kuatkan lagi ya. Terus dekat dengan orang-orang yang soleh, ya environmentnya diperbaiki, terus kesehariannya diperbaiki, pakaian diperbaiki, wan ahwat, ya zikir, ucapan lisan, telinga dijaga, apa yang dilihat dijaga, yang di hati prasangka buruk dijaga, yang di pikiran juga. Maka kalau itu semua sudah dilewati, ya butuh proses, nanti emang agak panjang terkadang, ada yang instan bisa cepet, itu tergantung dari keinginan kemauan keras seseorang untuk sembuh, seseorang untuk bisa sehat dan bahagia di insya Allah dunia akhirat. Itu yang kita tuju bersama tentunya ya. Kita ingin sehat, bahagia di dunia dan di akhirat. Baik, jadi proses diagnosa ruqyah dan proses ruqyah yang saya terapkan kepada pasien-pasien saya seperti itu. Itu secara garis besarnya seperti itu. Bagi yang ingin bertanya-tanya, ingin kalau ruqyah dengan Ustadz Tono seperti apa, seperti itu. Ya, gambarannya seperti itu. Tidak bisa menerawang, nggak bisa. Lewat foto, nggak bisa. Ada yang ngirim foto, Ustadz nih pakai foto bisa nggak ruqyah jarak jauh, nggak bisa. Ya, itu hanya dilakukan oleh para dukun. Mereka menggunakan bantuan bangsa jin, nggak bisa. Ruqyah syariah itu harus bertemu tatap muka. Kalaupun jauh, maka ruqyahnya lewat video call. Kalau kondisi COVID, kondisi sakit yang tidak mungkin untuk datang kemari atau jauh di luar pulau, lewat video call. Atau kalau memang butuh penanganan langsung, maka saya sarankan cari di pulau tersebut, apa di Sumatera atau di mana, cari peruqyah di sana silakan. Tapi kalau pengen diruqyah sama saya, maka pakai video call seperti ini. Begitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Quantum Quranic Healing. Semoga kita sehat semua. Kita sering-sering berdoa kepada Allah. Semoga yang menonton channel ini, yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan, kesehatan. Yang sedang susah rezekinya, Allah karuniakan rezeki yang banyak. Ya, yang belum punya anak, Allah kasih anak yang soleh-soleha, hafiz Quran. Yang anaknya bermasalah, yang anaknya nakal, ya Allah lembutkanlah hati anak-anak mereka yang nakal sehingga menjadi anak yang soleh. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Banyakin doa itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Robbi habli minas solihin. Ya, banyakin doa-doa seperti itu. Dan ketika doa terakhir, tentunya kita pengen, ya Allah, matikan kami semua husnul khatimah. Mati dalam kondisi sujud, mati dalam kondisi zikir, baca Quran, dan nanti insya Allah semoga kita semua bisa berjumpa di surga Firdaus dan bertemu dengan Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita berdoa kepada Allah memohon agar kita dapat memandang wajahnya Allah di surganya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.